Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh Engkau Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang agung dan perkasa, Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 4 yang berkata demikian. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan goncangan ekonomi, goncangan peperangan, goncangan badai, dan lain sebagainya, membuat banyak orang resah karena mereka merasa takut dan khawatir akan kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana kita harus menghadapi situasi ini sebagai orang Kristen? Kesabaran di dalam Alkitab Perjanjian Baru pada umumnya dikaitkan dengan ketekunan. Kesabaran bukannya pasif, tetapi aktif. Bukan membiarkan segala sesuatu terjadi di sekeliling kita, seperti membiarkan penderitaan, kesesakan, dan kesukaran tanpa bereaksi. Kesabaran adalah ketekunan dalam menghadapi persoalan dan dalam usaha mencari penyelesaian. Sebagai orang Kristen, kita menghadapi berbagai tantangan dan masalah kehidupan. Mungkin dalam pekerjaan, sekolah, keluarga, gereja, dan negara. Orang Kristen dipanggil untuk bersabar dalam arti tetap tekun dalam berdoa dan tetap hidup dan bisa bekerja sesuai dengan keadaan yang ada. Sekalipun penyelesaian masalah belum ada, tetapi ketekunan membuat kita tetap percaya bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kesabaran tidak bisa berkembang dalam waktu yang singkat. Kesabaran tumbuh sebagai proses pertumbuhan kedewasaan umat Tuhan. Kesabaran hanya bisa tumbuh dengan kekuatan dari Tuhan. Kolose 1 ayat 11 mengatakan, "Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar." Selanjutnya kita juga harus sadar bahwa ujian hidup akan memberi ketekunan. Di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 3 mengatakan, "Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Walaupun kita tahu bahwa kesabaran atau ketekunan akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, tidak mudah buat kita untuk bisa mempraktekannya dalam hidup kita. Adakah hal-hal yang bisa membantu kita? Yang pertama, hidup bersyukur. Orang yang kurang bisa bersyukur akan merasakan kehidupan yang lebih berat dari yang sebenarnya.
Orang yang demikian sering bertanya, mengapa ini harus terjadi kepadaku? Sebaliknya, rasa syukur akan membuat apa yang berat menjadi ringan. Filipi pasal 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Yang kedua, kita harus sadar bahwa segala sesuatu ada sebabnya. Kadang kita mengalami kesulitan supaya kita bisa menjadi saksi atas perlindungan Tuhan dan bisa makin bertumbuh dalam hal-hal yang baik. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu akan membawa kebaikan kepada orang yang percaya. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang ketiga, kita harus sadar bahwa sebagai manusia, kesabaran dan ketekunan kita ada batasnya. Ada saatnya di mana kita mungkin hanya bisa bertekun dalam penyerahan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur pasal 46 ayat 10, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, kita hidup di zaman yang serba cepat, di mana segala sesuatu diukur dengan efisiensi dan hasil yang instan. Karena itu kesabaran menjadi barang langka, bahkan di kalangan orang percaya. Banyak orang Kristen ingin melihat mujizat tanpa melalui proses, ingin melihat hasil doa tanpa melalui penantian, dan ingin mengalami pemulihan tanpa melalui penderitaan. Namun firman Tuhan dengan jelas mengajarkan bahwa kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan rohani yang sejati. Paulus berkata bahwa kesabaran adalah salah satu bukti nyata bahwa kita adalah pelayan Allah yang sejati. Mengapa demikian? Karena hanya orang yang memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan yang sanggup tetap berdiri teguh di tengah badai kehidupan. Kesabaran yang sejati lahir dari iman yang kokoh, iman yang percaya bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan ketika kita tidak mengerti jalannya. Kesabaran bukanlah hasil dari ketidaktahuan, melainkan buah dari pengenalan akan Allah yang berdaulat. Ketika kita tahu bahwa segala sesuatu berada di bawah kendali Tuhan, kita dapat menunggu dengan tenang tanpa kehilangan pengharapan. Sebab bagi orang yang sabar, waktu bukanlah musuh, melainkan ruang di mana Tuhan sedang membentuk karakter dan iman kita. Kesabaran juga adalah wujud dari kasih. Tidak ada kasih sejati tanpa kesabaran, sebab kasih sejati selalu siap menanggung dan menantikan perubahan. Ketika kita belajar bersabar, kita sebenarnya sedang belajar mengasihi seperti Kristus mengasihi. Yesus sendiri menunjukkan kesabaran yang luar biasa terhadap murid-muridnya yang sering gagal memahami ajarannya, terhadap orang-orang yang menolaknya, bahkan terhadap mereka yang menyalibkan Tuhan. Di atas kayu salib ketika penderitaan mencapai puncaknya, Yesus tidak membalas dengan amarah tetapi dengan doa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah puncak kesabaran yang sejati. Bukan hanya menahan diri dari amarah, tetapi tetap mengasihi di tengah ketidakadilan. Kesabaran seperti ini hanya bisa lahir dari hati yang telah diubahkan oleh kasih Allah. Maka ketika kita menghadapi orang-orang yang sulit, situasi yang tidak menyenangkan, atau masa-masa yang tidak pasti, ingatlah bahwa setiap kesempatan untuk bersabar adalah kesempatan untuk mencerminkan karakter Kristus. Tuhan sedang memakai situasi untuk memurnikan hati kita, mengajarkan kita untuk tidak bereaksi dengan daging, tetapi merespon dengan kasih dan pengharapan. Setiap kali kita memilih untuk bersabar, kita sebenarnya sedang menabur benih damai dan iman yang kelak akan menghasilkan buah kebenaran yang kekal.
Kesabaran menuntun kita pada penyerahan total kepada kehendak Tuhan. Ada saat-saat di mana semua upaya kita terasa sia-sia. Semua doa kita seolah tidak terdengar, dan semua harapan kita tampak menunggu terlalu lama. Namun justru dalam momen seperti inilah, Tuhan sedang mengundang kita untuk berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan mulai bersandar sepenuhnya pada kasih Tuhan. Kesabaran sejati adalah bentuk penyembahan, karena ia menyatakan kepercayaan bahwa waktu Tuhan selalu lebih baik dari waktu kita. Dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ini bukan ajakan untuk pasrah tanpa harapan, tetapi panggilan untuk menenangkan hati di dalam kehadiran Tuhan yang setia. Dalam penantian yang sabar, iman kita diperdalam, pengharapan kita dimurnikan, dan kasih kita diteguhkan. Tuhan tidak pernah terburu-buru, tetapi Ia juga tidak pernah terlambat. Segala sesuatu yang Ia izinkan terjadi dalam hidup kita, termasuk penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, memiliki tujuan yang mulia agar kita semakin serupa dengan Kristus dan memuliakan Dia dalam segala keadaan. Biarlah kita belajar berkata seperti pemazmur, hanya kepada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Di dalam penantian yang sabar kita menemukan kekuatan yang tidak berasal dari diri kita, tetapi dari Tuhan yang mengasihi dan menopang kita hari demi hari. Semoga kita bisa memahami bahwa kesabaran dan ketekunan dapat menyuburkan pertumbuhan iman kita, sehingga kita bisa mengerti bahwa Allah kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Maha Bijaksana, yang membuat segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana dan waktu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur untuk setiap pengajaran yang Engkau berikan melalui firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang lahir dari iman kepadamu. Ampuni kami Tuhan bila selama ini kami sering gelisah, mudah marah, dan tidak sabar menantikan waktu-Mu. Ajarlah kami untuk tetap teguh di tengah penderitaan, untuk tetap berharap di tengah kesesakan, dan untuk tetap bertekun di tengah kesukaran hidup ini. Kiranya Roh Kudus menuntun kami agar mampu meneladani kesabaran Kristus yang tidak pernah menyerah dalam kasih. Jadikan kami umat yang setia, yang mampu menunggu dengan pengharapan, bekerja dengan ketekunan, dan berserah dengan penuh keyakinan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu.
Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam kendali-Mu ya Tuhan, dan biarlah damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu Engkau nyatakan dalam bangsa dan negara kami Indonesia ini, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.